Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Inamo Sidam. Om Sidarastu Tat Astu Inamo Swaho. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ninyoman Pujiani kembali hadir menjumpai Anda dalam acara yang Astungkara dapat menambah wawasan spiritual Hindu kita bersama, yaitu pencerahan Dharma. Dan pemirsa, kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang cantik sekali, yaitu Ibu Nimade Suryati SKM selaku WHDI Provinsi Gorontalo. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Puji. Penapi gatren ini ke Bu. Astungkara Rahayu, Puji. Rahayu, sehat ge? Luar sehat. biasa. Dan juga sudah hadir dua adik mahasiswa kita, yaitu Ge Anggi dan juga Ge Intan yang akan membawakan slok Palawakya pada hari ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Astungkara. Astungkara sehat ya. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas tema kita, yaitu parenting dalam Hindu, orang tua bukan penguasa. Namun sebelum kita masuk pada materi kita, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan Palawakya dari adik-adik mahasiswa. Silakan. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Nama Swaha. Sugati ganti susila salayanya tan sing salah tuangin maguru gora wangkan siwa Cana cinta mani. Tingkah laku yang baik ibarat anting-antingmu yang kokoh. Kesusilaan budi adalah anting-antingmu di sebelah lagi, agar tidak timpang. Ketulusan hati mengabdi kepada guru ibarat kaitnya. Keteguhan batin memuja yang siwa merupakan permata manikamu. Ya, pemirsa, itulah lantunan Palawakya dari adik-adik mahasiswa. Kita langsung masuk pada materi kita hari ini, yaitu parenting dalam Hindu, orang tua bukan penguasa. Langsung saja saya serahkan kepada narasumber kita, Ibu Nimade Suryati. Silakan.
Om Swastiastu, salam rahayu kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dimaknai parenting Hindu, orang tua bukanlah penguasa. Di sini dalam Hindu, parenting dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai dharma yang kita laksanakan, bagaimana cara kita mendidik, membimbing, mengasuh anak-anak kita sehingga harapannya nanti anak-anak kita tumbuh kembangnya menjadi anak yang suputra. Suputra di sini berarti anak yang memiliki kecerdasan, keterampilan, berbudi pekerti yang luhur dan bertanggung jawab sehingga membuat harkat dan martabat orang tua menjadi sangat baik dan berbahagia memiliki anak seperti ini. Adapun peran penting keluarga di dalam parenting dalam Hindu merupakan griya suci atau pendidik utama yang pertama mendidik anak-anak ini, sehingga pelajaran apa yang diberikan oleh orang tuanya di rumah itu pula yang akan dibawa sebagai bekalnya hingga dewasa. Luar biasa sekali. Jadi apa yang membedakan Bu antara si parenting dalam Hindu dan parenting pada umumnya? Baik, menarik sekali memang topik ini Mbak Puji. Jadi secara umum parenting apabila dilihat secara umum itu merupakan pola asuh yang berfokus kepada bagaimana keberhasilan, kesuksesan orang tua mengasuh anak menjadi anak yang pintar, cerdas, kognitif secara materi. Jadi kalau dalam dilihat dan lebih kembali spesifik dilihat dalam parenting Hindu, bagaimana pola asuh itu lebih kepada bakti, kemudian diberikan pencerahan. Orang tua itu menuntun anak, menuntun jiwa spiritualnya, sehingga bukan hanya kecerdasan saja yang dimiliki, tetapi bagaimana dari rasa bakti itu menumbuhkan sifat dan sikap diri yang menghormati orang tua, kemudian menjadi teladan, kemudian juga anak ini bisa tumbuh menjadi orang yang berguna di masyarakat, agama, dan juga negara. Baik, jadi kalau misalkan parenting dalam pada umumnya kita membentuk karakter anak ini agar menjadi anak yang baik di masyarakat. Tapi kalau dalam Hindu fokusnya kepada spiritual seperti itu. Kepada spiritual, seperti yang dikatakan oleh Sri Krishna, di mana prinsip keseimbangan ataupun prinsip keterikatan, di mana ketika kita bertanggung jawab mengasuh kepada anak, kita tidak terikat dengan hasilnya. Dalam sloka Bhagavad Gita bab 2, sloka 47 dijabarkan. Karmani eva dikaraste, mapalesu kadacana, makarma pala heturbur, mate sangos tua karmani. Yang artinya, engkau berhak atas tindakanmu, tetapi tidak atas hasilnya. Jadi janganlah terikat kepada hasil menjadi tujuan utama dan jangan pula engkau enggan bertindak. Nah, di sini ditegaskan kita sebagai orang tua memang memiliki kontrol kepada anak. Tetapi kontrol itu sebatas apa? Sebatas membimbing dengan cinta kasih, memberikan kebutuhan anak, memenuhi kebutuhan anak, mulai dari dia mau pendidikannya, mau dia kemampuan kognitifnya, semua kita bantu bakatnya berkembang. Namun anak itu mau jadi apa, sukses atau tidak ke depannya, dia berhasil atau tidak, kita tidak bisa mengendalikan hasil akhirnya. Sehingga di sini orang tua ditekankan itu bukan sebagai penentu jalan hidup anak, tetapi kita membimbing dan menuntun jalan hidup anak kita. Oh, baik-baik. Jadi kalau misalkan saya simpulkan, kita sebagai orang tua hanya bisa melakukan yang terbaik dan memberikan segala yang terbaik untuk anak-anak, dan nanti anak sendiri yang akan menentukan jadi apa ke depannya, seperti itu. Ya, berarti karma pala ini berperan tidak dalam hasil akhir daripada parenting yang diterapkan oleh orang tuanya? Ya, karma pala tentunya dalam Hindu kita semua tahu bahwa setiap anak yang lahir merupakan atman. Anugerah yang diberikan oleh Yang Widi untuk lahir ke dunia kembali, sudah membawa karma dan bagaimana hasil dari perbuatannya. Sehingga jalan hidupnya itu memang sudah ada. Nah, di sini hubungannya karma pala dengan parenting anak ini di mana? Nah, di sini kita melihat ketika anak kita didik, kita harus memberikan informasi dan pengetahuan yang mana setiap yang dia lakukan
ada konsekuensinya. Baik ataupun buruk ada konsekuensinya. Jadi dalam keluarga kita memberikan pengetahuan tentang karma pala itu sendiri, yang mana ketika dia berbuat salah dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat. Dari sini juga kita mengajarkan kepada anak untuk hidup selaras dengan makhluk yang ada di lingkungan sekitar, sehingga kita bisa memberikan pelajaran sedini mungkin bahwa tidak ada kekerasan dari kecil, sehingga anak ini mengerti apa itu ahimsa, tidak menyakiti makhluk lain. Ketika kita disakiti, kita menyakiti makhluk lain, berarti kita seperti menyakiti diri kita sendiri. Luar biasa. Nah, sekarang nih Bu, saya juga kan sebagai orang tua yang baru belajar nih Bu. Nah, apa yang lebih apa yang lebih menentukan, mana yang lebih condong untuk menentukan karakter dari si anak ini? Apakah hasil parenting atau karma bawaan dari lahirnya, Bu? Baik. Hasil parenting dan karma itu sangat berkaitan. Di mana ketika anak ini membawa karma yang baik sedari dulu dengan dibarengi dengan kasih sayang, pembimbingan dari orang tua dan pengasuhan dengan cinta kasih yang tulus, keteladanan, itu bisa membuat karma anak ini semakin baik. Jadi dalam Bhagavad Gita, bakti itu sangat penting dalam parenting, di mana bakti yang kita berikan itu bisa menimbulkan keteladanan kepada anak kita. Keteladanan anak melihat orang tua sebagai role model. Bagaimana kita bersikap, bertutur kata itu kepada anak, tentunya anak akan merasakan seperti Mbak Puji di rumah. Apabila terlalu gila kerja, ya sekarang kita lihat ya zaman modern ini orang tua banyak sekali tantangannya dalam parenting. Ada yang workaholic ibunya, ada juga yang kecemasan emosional terlalu berlebih sehingga kelelahan, sering memarahi anak. Nah, itu anak akan merasa saya ini sebenarnya disayangi atau tidak. Nah, didampingi bermain. Nah, saat ini banyak orang tua yang memberikan gadget saja. Yang penting anak main tenang, tidak ribut. Padahal banyak sekali masalah yang akan terjadi dari situ, adalah speech delay, kemudian anak susah berinteraksi sosial, dia takut dengan orang karena yang dia punya hanya gadget. Sedangkan orang tuanya hanya sibuk dengan pekerjaannya ataupun kesibukannya sendiri. Nah, di sini mengakibatkan anak itu merasa merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian. Nah, di situ juga menjadikan orang tua menjadi beban akhirnya. Kenapa anak kembali lagi ke dia, kok anak saya ketika masuk TK dia sulit berinteraksi, sulit berbicara, padahal pola asuhnya yang salah. Seperti itu Mbak Puji. Nah, kalau seperti itu nih Bu, nah solusi untuk ibu-ibu yang bekerja, untuk para wanita karir di luar sana, bagaimana caranya untuk tetap dapat mendidik anaknya dengan baik sementara tanpa meninggalkan pekerjaannya? Baik. Kita ketahui bersama, wanita yang bekerja tentunya punya dua peran utama, sebagai istri dan juga wanita karir. Dia bisa menjalankan wanita karir, tugasnya sebagai wanita karir ketika berada di tempat kerja. Dan begitu pulang ke rumah, mari kita lepas handphone, kita luangkan waktu bermain bersama anak kita. Tidak semua anak bisa dibeli. Artinya, barang yang mahal sekalipun tidak akan menggantikan kasih sayang, perhatian sang anak. Sehingga lebih penting kita memberikan waktu kita kepada anak, ajak dia bermain, ajak dia ngobrol. Kita tahu sebenarnya anak itu maunya apa. Dia tantrum, tetapi kita tidak tahu. Kita hanya melihat dari bungkusannya saja, anak ini marah, menangis seperti, tapi kita tidak tahu perasaan hatinya sebenarnya dia jengkel, dia maunya apa, mau bermain dengan ibunya seperti apa, seperti itu. Sehingga sangat penting sekali Mbak Puji ya untuk mengajak anak berinteraksi. Baik. Nah, untuk para wanita karir di luar sana nih, kalau misalkan mereka bertanya nih, mana yang lebih penting untuk anak nih? Waktu bersama anak, waktu penuh bersama anak, atau fasilitas? Karena kan orang tua bekerja untuk mendapatkan uang dan memberikan fasilitas kepada anak itu sendiri. Nah, artinya secara fasilitas anak itu bisa di-cover. Nah, tapi minusnya kita kehilangan waktu bersama dengan anak-anak kita. Jadi, mana yang lebih penting? Waktu quality time bersama anak atau fasilitas yang diberikan kepada orang tua? Baik. Dari
Seperti tadi yang saya katakan, tantangan terberat saat ini adalah tekanan ekonomi. Iya. Kemudian di era modernisasi ini adalah perubahan digitalisasi. Nah, itu tidak bisa kita pisahkan dari parenting ini. Keduanya sangat berkaitan, namun seperti pisau memiliki dua mata pisau yang berbeda. Ketika kita berat memberikan sesuatu tanpa melihat maknanya itu, fungsinya itu penting tidak untuk si anak. Tapi kita berikan kepada dia seperti kita menaruh garam di lautan, tidak ada artinya. Tetapi apabila kita bisa melihat kebutuhan dari sang anak yang berkaitan dengan keinginannya. Misalnya, anak ini punya bakat mewarnai. Anak yang suka mewarnai itu perasaannya halus. Sehingga ketika anak ini diberikan krayon, tentunya dia akan merasa bakatnya itu terfasilitasi dan dia bisa mengeksplor kemampuannya. Nah, itu adalah tepat. Tidak tepat ketika anak suka mewarnai, tetapi orang tua mengajaknya ke mall. Iya, betul. Orang tua mengajaknya ke playground. Biar bisa story-story kan, biar bisa melihat ini loh anak saya di sini. Padahal anak ini tidak suka bermain, berinteraksi dengan orang banyak. Makanya orang tua yang jeli, orang tua yang bisa melihat kemampuan dan bakat anak seharusnya bisa memfasilitasi sesuai dengan apa yang dia miliki. Uang belum bisa membeli kebahagiaan. Itu bisa kita lihat banyak sekali sekarang anak-anak yang dititipkan di tempat penitipan anak. Itu tidak salah. Itu tidak salah. Kenapa? Karena orang tua bekerja dan anak-anak bisa terurus. Namun apakah setelah di rumah orang tua bisa mengasuh anak dengan tepat? Ada interaksi, ada komunikasi yang terjalin antara ibu dan anak ini sehingga anak merasakan kasih sayang penuh dari seorang ibu. Baik, luar biasa sekali. Tapi kalau misalkan kita disuruh memilih nih, mana yang lebih baik? Wanita itu idealnya apakah dia baiknya di rumah saja atau tetap bekerja seperti yang tadi dijelaskan? Baik, ketika dibilang di rumah saja atau bekerja itu tergantung. Karena menikah itu bukan hanya menyatukan dua orang, kepala atau pola pikir. Tetapi sekarang ini yang terpenting adalah menstabilkan finansial ekonomi keluarga. Sebelum menikah, dari sebelum menikah. Ya. Sebenarnya kita juga melihat anak itu didambakan, benar nggak Mbak Puji? Ketika menikah harapannya bisa memiliki momongan. Kemudian karir yang baik, itu harapan dari setiap ibu rumah tangga tentunya. Namun ada beberapa orang tua dengan keadaan yang dihadapi saat ini, dengan mungkin tekanan ekonomi, kemudian tekanan keluarga, sehingga dia harus menjadi ibu sekaligus tulang punggung buat anaknya, sehingga mau tidak mau dia harus berkarir. Betul-betul. Begitu. Tetapi pilihannya juga karena anak ini tidak ada yang mengasuh, dia sudah sempat diasuh oleh orang lain dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dia harus melepas karirnya dan memilih untuk mengasuh anak. Dua-dua ini adalah jalan dharma. Sama-sama baik. Sama-sama baik dilakukan. Yang penting jangan dilupakan keteladanan, kemudian jadi role model yang baik untuk anak, kemudian menempatkan anak sebagai harapan bagaimana anak ini menjadi anak yang suputra. Jangan sampai kita sudah berkorban, kemudian kita mengharapkan anak ini harus sesuai yang kita inginkan. Saya sudah sekolahkan kamu dari sini ke sekolah ini, sekolah yang bagus luar biasa, tetapi kok hasilnya begini. Maka itu kita tidak boleh menentukan hidup anak ini. Yang bisa kita lakukan adalah membimbing agar supaya kelak hidupnya menjadi bahagia, menjadi berguna, dan bermanfaat di masyarakat. Luar biasa sekali. Wow, saya tercerahkan Ibu. Jadi mau kita jadi ibu rumah tangga ataupun jadi wanita karir sama-sama baik. Menyesuaikan saja dengan kebutuhan dan keadaan kita. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita ke ini Bu. Saya mau bertanya tentang pengaruh lingkungan terhadap anak zaman sekarang, karena kan di zaman sekarang anak-anak itu terutama di Kota Gorontalo itu sendiri banyak orang tua baru yang tinggal di kompleks perumahan nih. Benar. Nah, itu kan kalau kita ketahui bersama, kompleks perumahan itu tidak sama seperti dengan pemukiman masyarakat pada umumnya yang bisa bersosialisasi dengan luas ke tetangga. Nah, akhirnya anak itu jadi
terkurung di dalam rumah. Nah, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap pembentukan karakter dari siswa itu, dari si anak itu? Baik. Nah, di sini juga ada mahasiswa Iya, kita kebetulan ya, ada sekalian tiga mahasiswa. sebagai calon orang tua ibu, nanti. iya. Ketika kita tinggal di satu perumahan, tentunya semakin kita tinggal di perumahan itu orang-orangnya itu semakin susah kurang Interaksinya. interaksinya, Iya, betul. semua serba eksklusif istilahnya. Keluarga ini keluarga itu, syukur-syukur bisa saling mengenal. Iya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan perkenalkan kepada anak itu adalah yang saya bilang tadi, geria suci. Keluarga merupakan geria suci untuk si anak, di mana pendidik utama yang pertama. Jadi sebelum kita memperkenalkan anak ke lingkungan luar, orang tua termasuk ayah ibu, mungkin di dalam rumah ada oma opanya. Di situ kita harus menunjukkan menjadi role model bagaimana kita bertutur kata, kita berpendapat, kita berperilaku. Jangan kita menyuruh anak kita, ayo dek sembahyang, tapi orang tuanya jarang sembahyang. Mencontohkan. Ayo dek kita bersih-bersih rumah, tetapi halaman dan sekitarnya tidak dibersihkan. Nah, kita mulai dari lingkungan kita sendiri, yaitu rumah dan keluarga. Sehingga ketika nanti anak diperkenalkan keluar, dia sudah memiliki attitude yang baik. Dia sudah berkarakter, dia pintar berbicara, membawa sopan santun. Nah, inilah anak suputra yang membawa kecerdasan ke lingkungan. Dia sudah tidak takut lagi berinteraksi dengan masyarakat oleh karena dia terbiasa komunikatif. Dia aktif di rumah, sering bertanya. Anak cerdas itu banyak tanyanya. Jadi ketika anak banyak ceritanya, jangan kita bilang kamu terlalu cerewet, kamu diam dulu, ibu begini. Ada seperti itu, tapi kita tidak kita tidak menyadari itu adalah bagian dari kecerdasan otaknya ya, betul. Kecerdasan otak si anak, di mana macam-macam. Ada anak pendiam, tetapi dia sangat teliti. Kemudian ada anak yang suka bicara, tetapi dia pemalu. Ada seperti itu. Luar biasa, menarik sekali pembahasan kita kali ini. Saya langsung wow, segar sekali mendengarnya. Tapi kita dibatasi oleh waktu, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, pemirsa, masih dalam pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Ibu Nimade Suryati. Dan kita lanjutkan pembahasan kita tadi, Ibu, terkait dengan parenting dalam Hindu, orang tua bukan penguasa. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan peran ibu nih, si ibu wanita karir dan ibu rumah tangga. Sekarang, apakah parenting itu lebih dominan atau lebih ditekankan pada ibu saja, atau bagaimana peran ayah dalam mendidik si anaknya? Nah, pemirsa TVRI dimanapun berada dan juga adik-adik yang ada di sini sebagai calon orang tua, ketika kita memiliki buah hati, tentunya peran yang harus dilibatkan dalam mengasuh anak itu sendiri adalah peran dari kedua orang tua. Betul. Jadi figur ibu harus muncul, figur ayah juga harus muncul. Lebih dominan atau tidak, itu tergantung keduanya. Karena apabila kedua orang tua ini terlalu galak dalam tanda kutip, anak tidak akan dekat dengan siapapun. Tetapi jika terlalu lembek, anak tidak akan turut dengan siapapun. Nah, peran di sini harus kita kolaborasikan. Seperti dalam ajaran agama Hindu Catur Purusa Artha. Peran orang tua sebagai ayah yaitu menafkahi anak. Jadi anak itu bisa belajar dari orang tua yang bekerja setiap hari. Bagaimana dia memenuhi arta, yaitu materi dalam kehidupannya sesuai dengan kama, keinginan yang diinginkan oleh keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya, dan juga mencapai moksa melalui jalan dharma. Jadi apapun yang harapkan dalam keluarga itu mencapai sesuatu dengan jalan dharma, jalan yang baik. Ketika bekerja, bekerja yang baik, menafkahi keluarga, menafkahi yang baik, sehingga semua itu akan tercermin dalam
pikiran si anak bahwa sang ayah pergi pagi dan pulang malam bisa menafkahi keluarga, bisa bertanggung jawab, menjadi role model di mana ketika ada sesuatu yang tidak adil menurut sang anak, sang ayah tampil memberikan memberikan suatu pemahaman yang mana ayah ini adalah pahlawan keluarga. Seperti itu. Sangat keren sekali ketika kita memiliki, apalagi seorang anak perempuan akan melihat orang tua laki-laki atau ayah sebagai cinta pertamanya. Begitu juga seorang anak laki-laki akan melihat ibunya adalah cinta pertamanya. Demikian. Baik, luar biasa sekali. Mungkin masih ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa dari GI Intan, silakan. Om Swastiastu, Swastiastu Ibu. deh. Jadi Ibu, di sini saya ingin bertanya, nah menurut Ibu, parenting apa yang sering terjadi, kesalahan parenting yang sering dilakukan oleh orang tua tanpa sadar dalam keluarga, Ibu? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya, calon orang tua nih di masa Sudah depan. siap nih sepertinya. Iya. Jadi seringkali orang tua itu over control deh. Bagaimana orang tua itu mendidik, membimbing, menuntun anak, namun terlalu terikat kepada hasil. Seperti Ibu jelaskan tadi, yang mana ketika kita menjadi orang tua, kita bukanlah penguasa anak, tetapi kita adalah penuntun jiwa sang anak ini untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Sehingga di sini kita harus menyadari bahwa pada akhirnya anak ini akan menjadi apa dan bagaimana itu tergantung dari parenting yang akan diberikan. Tetapi kita tidak bisa menentukan. Jadi tugas orang tua yang utama itu adalah menuntun, bukan menentukan. Karena dalam parenting Hindu, mendidik dengan cinta, memberi keteladanan, membimbing dengan sabar, itu setelahnya kita lepaskan dengan ikhlas. Karena dalam parenting yang utama adalah menjalankan dharma sebagai orang tua. Nah, ketika tadi adik sendiri bilang bagaimana tantangan kita sebagai orang tua yang terlalu membuat anak kita menjadi cemas. Misalnya, menurut orang tua, ketika anak salah kita langsung memarahinya. Marah itu ada dua perbedaannya. Kita marah untuk merubah anak, atau marah membuat anak karakternya menjadi ciut, jadi takut kepada orang tua. Marah boleh, tetapi harus melihat di sini. Ketika kita marah, tetapi kita memberitahu pemahaman kepada adiknya, ini tidak boleh dilakukan. Alasannya ini. Ketika adik melakukan ini, nanti terjadi seperti ini. Tapi terkadang orang tua kita tidak boleh ini. Ayo kita pergi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi tidak memberikan penjelasan sehingga sang anak berulang-ulang kali melakukan kesalahan itu. Sehingganya dalam parenting diharapkan menjadi seorang ibu yang sabar, bisa meredam emosi, kemudian bisa menjadikan keluarga itu tenang dan damai. Coba kalau bapak-bapak ya mendengar ibunya ngomel-ngomel di rumah, pasti lari, mendingan keluar ngerokok ya daripada harus mendengarkan ocehan sang ibu. Begitu juga anak akan melihat ibunya berubah jadi serigala, padahal tadi seperti ibu peri. Seperti itu. Boleh sekali lagi boleh marah, tetapi harus dilihat apa sih yang membuat ibu itu marah. Dan dalam Bhagavad Gita, yang utama adalah pengendalian diri. Ketika kita melakukan parenting kepada anak, kita harus punya pengendalian diri. Oleh karena disebutkan dalam sloka Bhagavad Gita, oleh karena kemarahan atau kroda, seorang yang bijaksana menjadi runtuh. Jadi dia akan hanyut, akan terbakar oleh api kemarahannya. Coba kalau kita marah kepada anak, tidak lama pasti kita akan menyesal. Kenapa sih saya kok semarah itu kepada anak? Padahal kita harus melihat anak usia anak 0 sampai 5 tahun itu kita harus menjadikan mereka seorang raja. Bukan tidak ada batasan, tetapi tidak juga dimanjakan. Tetapi ada yang harus kita berikan pengertian bahwa kamu bisa lakukan ini, tetapi ada konsekuensinya. Seperti itu, Dek. Baik, luar biasa sekali ya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi dari G. Anggi, silakan. Swastiastu, Ibu. Swastiastu, Dek. Jadi gini, Ibu, apakah pola parenting pada orang tua zaman dahulu masih bisa diterapkan atau masih relevan di kehidupan yang sekarang yang serba modern ini? Baik. Untuk pola parenting secara umum itu ada 4. Yang pertama itulah otoriter namanya. Nah, seperti katanya otoriter, otoritas. Kita memberikan satu batasan yang ketat yang harus dipatuhi tanpa ada koma tapinya.
Jadi kamu harus bangun pagi sekian, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, dan seperti itu, tanpa ada ruang diskusi. Ibu, bolehkah saya begini? Ibu, bolehkah saya lakukan ini? Tidak ada. Jadi itu satu garis lurus, satu ya, peraturan dari satu orang arah tua. ya. Ya, benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah demokratis. Pola demokratis yaitu cara mengasuh anak di mana kita memberikan ruang untuk anak berkreasi, namun kita batasi dia. Jangan sampai anak ini melenceng. Nah, caranya bagaimana? Kita cari tahu apa sih sebenarnya maunya anak ini. Kemudian kita juga mencari tahu bagaimana sih ketika anak ini diperhadapkan dengan masalah. Sehingga ketika kita melakukan pola demokratis itu, anak akan mencari tahu ketika dia menghadapi masalah ini, solusinya seperti apa. Dia menjadi lebih mandiri, dia menjadi lebih percaya diri, kemudian dia juga hubungan dengan orang tuanya baik. Karena orang tua memberikan kebebasan yang ada batasannya, dia tahu mana yang baik dan benar. Itu akan menjadi kemandirian kepada anak ini untuk bertanggung jawab secara penuh kepada dirinya dan lingkungannya. Nah, yang ketiga itu adalah pola yang disebut dengan permisif. Jadi ini pola permisif ini bisa dibilang kita memanjakan anak, terlalu memanjakan. Ibu ini beli itu, padahal tidak ada manfaatnya. Oke. Semua, ayo jalan ke sini, ke sana. Oke. Ibu, aku mau lakukan ini, lakukan itu. Oke semuanya, tanpa melihat baik dan buruknya, dampaknya untuk si anak. Nah, itu juga bisa kelihatan saat ini ya, Dek ya. Kalau yang otoriter itu kan zaman dahulu banget ya. Betul. Tapi kalau yang sekarang lebih banyak ke permisif ini. Karena membolehkan anak memberikan izin tanpa melihat batasan. Sehingga anak ini merasa saya ini sangat disayang. Padahal dalam tanda kutip sayang yang salah. Karena ketika anak ini salah, orang tua akan menyalahkan anak. Tidak lagi kembali kepada orang tua yang introspeksi bahwa sebenarnya apa izin yang diberikan itu salah dari awal. Kemudian yang terakhir, abai. Ya, seringkali orang tua abai. Abai itu artinya sama sekali tidak menonjolkan peran sebagai orang tua. Jadi dia melepaskan anak, tidak ada kasih sayang, tidak memberikan perhatian, dan cenderung tidak memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap anak. Jadi yang penting anak itu sudah makan, anak itu sudah mandi, mau dia sedih, senang atau apapun tidak ditanyakan sama orang tuanya. Itu sangat ketika diperhadapkan dengan permasalahan, biasanya dalam keluarga yang broken bisa seperti itu terjadi. Contohnya, nah anak yang broken itu mereka mengalami tekanan sedari kecil, depresi, kecenderungan tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan tidak memiliki figur atau role model keteladanan dari ayah dan ibunya. Mereka hanya lihat pertengkaran, mereka hanya melihat kemarahan dan kebencian. Nah, itu kita upayakan kita sedini mungkin menjadi orang tua yang berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah siap menjadi orang tua? Itu dulu pertanyaannya. Kalau kita sudah siap menjadi orang tua, mari kita bimbing dan didik, berkomitmen dengan pasangan kita, karena mendidik anak bukan tanggung jawab ibu saja atau tanggung jawab ayah saja, tetapi kita berkolaborasi sehingga menciptakan keluarga yang sukinah bawantu bersama anak yang suputra. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Ibu. Nah, berarti untuk pola parenting yang paling baik itu adalah yang demokratis. Itu yang paling tepat untuk zaman sekarang. Benar sekali. Nah, baik Bu. Nah, itu kalau misalkan parenting zaman dulu itu yang jika masih diterapkan di kehidupan zaman sekarang, kira-kira dampaknya untuk anak sangat berdampak. Tapi dampaknya sangat buruk, Mbak Puji. Oleh karena kita bisa melihat sekarang banyak sekali anak yang berontak. Anak sekarang bukan minim nasihat, tetapi mereka minim keteladanan. Keteladanan dari figur orang tua. Sehingga peran orang tua itu sangat penting kepada anak. Bagaimana mereka melihat contoh dari kecil, mereka melihat ibunya, ayahnya, bagaimana ayah memperlakukan ibu dan sebaliknya, ataupun ibu berinteraksi dengan orang lain dalam keluarga, itu akan sangat membekas kepada anak. Coba Mbak Puji beserta adik-adik, sekarang kita merenungkan waktu kecil apa sih yang paling kita ingat? Pasti yang kita ingat adalah kenangan yang bahagia. Kita diajak jalan-jalan, kita diajak jajan, mungkin itu hal kecil, tetapi akan melekat kepada
pemikiran dan perasaan anak, karena anak itu sangat polos. Saking polosnya, semua yang dia lihat itu menjadi rekaman, dan itu akan menjadi rekaman sampai hingga dewasa. Makanya jangan salah, ketika saat ini banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, besarnya dia menjadi anak yang rapuh mentalnya. Jadi ketika berhadapan dengan sesuatu yang mungkin sulit, dia tidak lagi akan maju, tetapi dia akan mundur perlahan. Oleh karena dia merasa tidak percaya diri dan tidak mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, jadi pada intinya nilai-nilai dasar apa yang perlu kita tanamkan pada anak menurut perspektif Hindu? Ya, dasar yang harus kita tanamkan kepada anak yang pertama adalah sesuai dengan ajaran Bhagavad Gita. Yang penting itu adalah bakti. Dari rasa bakti kita bisa mengenal ide Sang Hyang Widi secara spesifik dan secara utuh. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Ketika kita menjalankan bakti itu akan menumbuhkan rasa hormat. Rasa hormat kepada orang tua. Hormat yang lebih tua itu sangat sulit loh dilakukan sekarang. Karena sekarang ini adab, attitude anak itu menurun menurut saya. Iya. Saya melihat pandangannya selama ini ya. Oleh karena itu bakti, rasa wujud syukur kita bagaimana anak-anak ini bisa menjadi anak yang suputra, yang pertama yang harus dilakukan adalah bakti. Berbakti kepada orang tua selaku guru rupaka, terutama Ida Sang Hyang Widiwasa sebagai guru swadhyaya, kemudian kepada guru pengajian atau guru di sekolah, dan juga di masyarakat atau guru wisesa. Nah, itu akan anak yang berbakti kepada orang tua itu adalah anak yang berbudi pekerti yang luhur. Dari karakter ini kebiasaan menjadi karakter bermuncul dari akan mempengaruhi pikiran, perkataan, perbuatannya, sehingga Trikaya Parisuda bisa diterapkan oleh anak ini sendiri. Baik, nah dalam perjalanan mendidik anak itu kan bukanlah hal yang mudah seperti itu. Tentunya ketika kita sudah melakukan atau memberikan segala yang terbaik untuk anak, pasti ada saja celah atau kesalahan-kesalahan anak nih. Nah, hukuman apa yang tepat nih untuk memberikan efek kepada anak atau buat memberikan pelajaran kepada anak bahwa ini hal tidak boleh dilakukan? Ya, hukuman kepada anak itu bisa diberikan, tetapi kita juga harus memiliki kontrol diri. Biasanya kelelahan emosional seorang ibu akan cepat meletus, meledak. Ya. Ketika anak hanya menumpahkan air sedikit, kita sudah mengangkat tangan untuk memukul. Benar nggak? Iya. Pasti banyak seperti itu. Ketika anak melakukan kesalahan, dicubit, dijewer. Tapi jangan orang tua menyesal. Karena saraf utama ketika anak bisa berbicara, mendengarkan itu ada di telinga. Jadi itu rangsangannya cepat. Sehingga ketika anak nakal, itu bisa dilakukan tetapi memukul di betisnya. Kita menepuk saja. Ketika tangan salah, tangan yang dipukul. Jangan hanya salah sedikit sudah angkat kayu, itu salah. Nah, itu akan melekat kepada anak. Itu kenapa bisa terjadi, itulah kelelahan emosional dari para ibu saat ini. Saya lagi nyetrika, anak saya nakal, langsung dijewer, dikurung, dipukuli sampai anaknya menangis. Artinya akhirnya anaknya jadi trauma. Padahal kesalahannya hanya kecil. Ketika anak melakukan kesalahan, kita lihat dulu Mbak Puji, ini beresiko, berbahaya kepada ibu, kepada anak, atau tidak ada bahayanya. Ketika berbahaya, kita bisa memberikan hukuman edukatif namanya. Jadi hukuman bukan hukuman fisik. Tidak ada orang tua yang boleh memberikan hukuman fisik. Karena kesalahan anak yang dilakukan tidaklah seperti kesalahan orang tua. Tidak sebesar resiko kesalahan orang tua. Jadi jangan melihat anak sebagai orang dewasa seperti kita. Kita harus melihat dan memahami, oh anak ini masih kecil. Dia belum tahu sebenarnya bahaya apa yang akan dilakukan ketika melakukan ini. Dia hanya tahu saya yang penting bermain. Dia masukkan jarinya dalam colokan pun dianggapnya itu bermain. Padahal itu membahayakan karena bisa kesetrum. Nah, itulah yang harus kita lihat sekarang. Sehingga hukuman yang diberikan adalah hukuman edukatif. Kita berikan pengertian, kita menghukum. Tapi kita harus ajarkan dia untuk meminta maaf. Anak yang bisa meminta maaf, anak yang bisa berkata maaf kepada orang tua, itu adalah anak yang punya hati yang tulus dan bersih. Nah, jadi ketika dia melakukan, dia bilang, ibu aku minta maaf, aku sudah salah dan aku akan berubah. Berubahnya seperti apa?
bisa kita lihat dia tidak akan mengulanginya lagi. Berbeda dengan ketika kita langsung menghukum, 5 menit pasti akan dilakukan lagi. Oleh karena kecenderungan ingin tahu yang besar dari anak-anak ini. Nah misalnya, Dek jangan lari nanti jatuh. Dia jatuh, dipukuli, dia lari lagi. Benar nggak? Malah lebih hebat lagi larinya. Dia naik tangga, ada yang berbahaya. Dek bahaya. Hanya dibilang Dek berbahaya. Tidak dibilang Dek nanti kalau adik lari, adik jatuh, luka kakinya, tidak bisa jalan. Dek kalau adik panjat yang tinggi, hati-hati. Silakan adik panjat, tetapi ketika jatuh tidak boleh menangis. Jadi dia tahu, oh kalau saya lari saya jatuh, saya panjat saya akan jatuh juga. Tetapi dia sudah tahu apa konsekuensi dari apa yang dia lakukan, sehingga itu juga memberikan pengajaran untuk adiknya sendiri. Baik, luar biasa. Nah, di zaman sekarang ini kan zaman gadget ya, Bu, zaman Benar. serba digital. Anak-anak itu banyak yang terpapar dengan YouTube, TikTok, sehingga banyak meniru konten-konten yang belum sepantasnya untuk ditiru seperti itu. Nah, bagaimana cara memfilter hal tersebut? Ya, memang sekarang di sini kita tidak bisa meniadakan yang namanya era digitalisasi. Kita saja sebagai orang tua pasti tutorial semua mengurus Iya. anak adalah orang tua baru ya, melihat gadget itu sebagai sumber pengetahuan baru. Artinya mau cari apa saja ada di sana dan itu tidak perlu kita bayar. Karena semua kita dapat pengetahuan secara gratis hanya menggunakan paket data saja ya, seperti itu. Nah, sekarang kepada anak-anak kita, saya tanya sekarang Mbak Puji, apa ada anak yang tidak diperkenalkan gadget saat ini? Hampir tidak semuanya, ada. benar nggak Dek? Hampir semuanya menggunakan gadget. Nah, gadget ini bisa jadi sumber pengetahuan dan bisa jadi juga sumber yang merontokkan kemampuan si anak itu sendiri. Jadi mental si anak, kemudian cara dia berbicara, bersikap itu akan sangat dipengaruhi apabila terus-terusan kita memberikan tontonan dari YouTube, TikTok maupun seperti itu ya, yang biasa anak lihat saja. Anak-anak yang meniru gerakan lagu-lagu semua pasti cepat karena daya rekamnya tinggi. Nah, bagaimana peran orang tua di dalamnya? Kita harus memberikan edukasi pendampingan yang signifikan. Jadi ketika anak nonton YouTube, kita batasi waktu. Ketika kita bisa dampingi dia, kita ikut nonton. Apa saja yang bisa dia lihat, itu yang kita arahkan. Jadi untuk anak-anak yang masih kecil, kita berikan dia kemampuan bagaimana melafalkan huruf. Jadi dia bisa mencoba mencontoh A, B, B. Karena pada dasarnya anak itu bisa berbicara sebenarnya. Iya. Anak itu dari umur 2 bulan sudah itu sebenarnya dia akan mengasah bicara. Bukan nanti bilang mama, papa, itu baru dibilang bisa ngomong. Tidak seperti itu. Anak itu dari dasarnya setiap anak punya kemampuan masing-masing. Tergantung bagaimana orang tua mengasah kemampuan itu dan anak itu mengeluarkannya. Jadi dengan gadget diberikan bimbingan edukasi, orang tua mendampingi. Jangan anak mau makan, tidak mau makan, kasih gadget, suap. Nggak lihat apa tontonannya sudah tidak seperti seusianya, iya kan? Ketika tontonan jelek yang dia lihat, ada yang bisa kita sampaikan. Dek, kalau menonton yang seperti ini akan jadi seperti ini. Ada waktunya kamu menonton hal seperti ini. Nah, anak-anak sekarang tontonannya seperti ini. Kita arahkan. Dan kenapa ibu bisa nonton yang lain? Karena ibu ada kepentingan di sana. Misalnya menonton tutorial masak-memasak. Sedangkan anak maunya Cocomelon seperti itu kan. Tapi ada beberapa kartun yang membuat anak speech delay. Iya. Jadi hati-hati buat orang tua yang memberikan gadget kepada anak. Memang langsung dicarikan yang ada suara dan bahasa Indonesianya. Jangan sampai gadget dengan tontonan berbahasa Inggris dan dia susah untuk mengungkapkan berbicara dengan bahasa Indonesia. Jadi bukan tidak boleh sama sekali, hanya saja kita perlu saring apa-apa saja yang boleh diakses oleh anak dan tentunya dibatasi waktu. Benar seperti itu sekali. ya. Dan kita lanjutkan nanti di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Ya, pemirsa masih dalam pencerahan Dharma bersama dengan narasumber kita, Ibu Nimade Suryati, SKM. Dan kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan parenting dalam Hindu, orang tua bukan penguasa. Nah, tadi kita sudah membahas panjang lebar terkait dengan peran orang tua kepada pembentukan karakter anak nih. Sekarang saya mau bertanya nih Bu, bagaimana hukum bagi orang tua yang lalai untuk mendidik anak atau membentuk karakter anak yang suputra nih? Baik, nah tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasannya adik-adik ya. Tentunya ketika mendidik anak itu tidak semuanya berhasil. Iya, betul. Nah ada juga tempat di mana orang tua memiliki kesalahan pola didik. Sehingga anak ini menjadi anak yang istilahnya berada di luar garis apa yang sudah diajarkan. Nah, di sini apa hukumannya kepada orang tua? Sebagai umat Hindu yang percaya, di dalam ajaran agama Hindu tentunya kita semua mengenal yang namanya karma pala. Tentu saja ketika orang tua salah mendidik anak, itu akan menjadi karma bagi orang tuanya itu sendiri. Karma bagi ayah, karma bagi ibu. Dan kapan dia akan menerima akibatnya? Kalau anak ini dewasa, anak ini akan menjadi anak yang menyusahkan orang tua. Setiap tindakannya akan membuahkan perilaku yang kurang baik. Tentunya ketika dia terjun ke masyarakat, ada saja hal buruk yang menimpanya oleh karena perkataannya, perbuatannya, ataupun pikiran yang keluar dari mulutnya. Nah, itu yang membuat anak ini menjadi anak yang kuputra. Anak kuputra yang berperilaku buruk, yang tidak bisa memberikan kebanggaan kepada orang tua oleh karena salah asuh dari orang tua sendiri. Oleh karena itu kita sejak dini, apalagi adik-adik ini sebagai calon orang tua, mari sama-sama yang harus kita lakukan adalah kita mengerti dulu apa itu parenting, bagaimana itu parenting, dan mengapa kita harus melakukan parenting ini atau kita harus melaksanakan parenting ini sesuai ajaran Dharma. Ketika kita melakukan yang baik, tentunya akan menghasilkan yang baik. Tetapi apa yang kita lakukan, kita tidak boleh memikirkan hasilnya. Sehingga yang perlu kita lakukan dari sekarang, tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik dengan cinta, membimbing dengan sabar, dan tentunya memberikan tuntunan serta penanaman nilai Dharma kepada anak sejak dini, agar supaya anak-anak menjadi anak yang suputra dan tidak ada penyesalan orang tua di kemudian hari. Baik, luar biasa sekali. Nah, pertanyaan berikutnya nih Bu. Sekarang kan banyak yang lagi tren tentang pasangan yang tidak mau memiliki anak. Child free. Child free, Oke. betul. Entah itu karena suatu penyakit tertentu Benar. atau memang karena pilihan mereka sendiri. Bagaimana pandangan dari sisi agamanya nih? Baik, dalam ajaran kita, sesuai ajaran agama Hindu, memiliki anak itu merupakan kewajiban suci. Nah, kenapa disebut demikian? Karena kita melaksanakan Dharma sebagai orang tua. Tetapi tidak semua setiap individu atau orang memiliki hal pandangan demikian oleh karena beberapa faktor tentunya. Tetapi ini akan kembali lagi kepada individu tersebut. Apakah itu tidak melanggar Dharma? Karena mempunyai keturunan, mempunyai seorang anak itu merupakan anugerah sebagai jalan kita membayar hutang karma leluhur di kehidupan ini. Sehingga anak-anak yang kita lahirkan, yang kita bimbing dengan baik, itu bisa menjadi anak yang suputra, yang dapat membuat hutang karma kita kepada para leluhur bisa kita bayar saat kita menjadi orang tua yang menuntun membimbing anak dengan jalan Dharma. Tetapi untuk para pasangan seperti yang Mbak Puji sampaikan tadi, mereka tidak bisa mendapatkan momongan atau lebih memilih child free itu sendiri, itu bebas kepada setiap individu. Karena di daerah-daerah atau negara-negara yang berkembang saat ini untuk memiliki keturunan banyak sekali faktor yang mereka batasi. Seperti kependudukan penduduk yang terlalu padat. Iya. Kemudian ada faktor penyakit dari satu pasangan
sehingga tidak bisa memiliki momongan, tetapi mereka bisa melaksanakan jalan dharma melalui jalan yang lain. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada individunya sendiri asalkan tidak melanggar aturan dharma. Baik, luar biasa sekali. Nah, nih Bu, kalau yang kita ketahui bersama nih sebagai umat Hindu, antara anak perempuan dan anak laki-laki atau perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu kan memiliki kedudukan yang berbeda dalam pandangan keluarga. Kadang anak laki-laki dianggap lebih spesial daripada anak perempuan. Bahkan ketika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan, mereka akan berjuang untuk memiliki anak laki-laki. Tapi sebaliknya ketika sudah memiliki anak laki-laki, anak perempuan itu hanya sebagai pelengkap atau bonus saja seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dari Ibu sendiri nih terkait dengan perbedaan kedudukan gender? Iya, dari saya pribadi, kedudukan anak perempuan dan laki-laki itu terutama di dalam Hindu itu memiliki posisi yang setara. Setara di mana keduanya memiliki kasih sayang, memperoleh kasih sayang dan juga pemenuhan kebutuhan baik secara moral dan tanggung jawab yang sama antara anak laki-laki dan perempuan. Yang membedakannya memang ada yang membedakan di antara ritual-ritual agama yang harus dilakukan. Namun keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing. Sehingga anak laki-laki dan perempuan ini tetap memiliki potensi menjadi suputra. Suputra itu tidak hanya berlaku kepada anak laki-laki saja. Su artinya baik, putra artinya anak. Jadi anak di sini bisa jadi anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ketika anak laki-laki diasuh menjadi anak yang baik, orang tuanya beruntung. Begitu pula dengan perempuan. Ketika perempuan diasuh, diberikan kasih sayang dan bimbingan yang baik, dia akan menjadi anak yang patuh, anak yang sayang dengan orang tua dan berbakti. Nah, tidak semua yang kita dengar di luar itu sebagai sesuatu statement yang perlu kita telan mentah-mentah ya, ketika dibilangnya anak laki-laki lebih prioritas. Di zaman modern saat ini, peran anak laki-laki dan perempuan sama. Ada pula yang mengabaikan anak laki-laki. Misalnya ketika dia bekerja ke luar negeri, dia sudah menikah, dia lupa dengan orang tua. Tetapi betul. ketika memiliki anak perempuan, walaupun dia sudah menikah jauh, mendengar orang tuanya sakit, dia dahulukan kepentingan merawat orang tuanya. Demikian Mbak Puji. Baik, luar biasa sekali. Menarik sekali pembahasan kita pada kali ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Untuk itu kita langsung masuk di kesimpulan. Baik, kesimpulan dari parenting Hindu, orang tua bukan penguasa. Dalam Hindu kita mengenal arti parenting atau pola asuh di mana lebih menekankan kepada orang tua sebagai peran utama yang menjalankan nilai dharma. Sehingga mendidik, membimbing, mengasuh anak menjadi anak yang suputra itu dimulai dari keteladanan dan figur orang tua sendiri. Ayah dan ibu menunjukkan segala yang baik, role model dan keteladanan untuk anak-anak sendiri itu akan menciptakan seorang anak yang suputra. Harus ditegaskan di sini, orang tua bukan penguasa. Orang tua adalah penuntun jalan hidup anak, bukan penentu anak harus menjadi apa dan bagaimana. Sehingga apabila baik yang kita tabur, baik pula yang akan kita tuai ke depannya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om. Baik, terima kasih sekali untuk pencerahannya hari ini Ibu Made Suryati. Dan Sama-sama, semoga Mbak Puji. apa yang sudah kita bahas pada hari ini tentunya dapat berguna untuk kita semua. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan Palawakya dari adik-adik mahasiswa. Silakan. Guna mantasa dasta roh sirah reng weda bakti ring
puja masih tersirat kabeh. Sangat bijaksanalah beliau, Sang Dasarta. Beliau mengetahui tentang pengetahuan suci Weda, bakti kepada para dewa, dan tidak pernah lupa pemujaan terhadap leluhur. Demikianlah pula kasih sayang sesama makhluk dan keluarganya. Ya, pemirsa, demikian pencerahan Dharma pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Ninyoman Pujiani bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.